Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, rutinitas kita, kajian pada salat maghrib. Walaupun sebentar, 15 menit, 20 menit, yang penting ibadah kita niatkan lillahi ta'ala, insyaallah menjadi ladang amal untuk kita di akhirat. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa mu'afawati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saya akan bawakan satu tema 4 perkara yang menjadi syarat diterima amal-amal kita. Saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Waqala ta'ala, dari sebagian para ulama ahli ihtajul amal ila arba'ati asya. Diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari 4 syarat. Awalnya al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kemarin Pak Nuruddin Ustaz Aziz telah membawakan kewajiban umat Islam, muslim dan muslimat wajib menjalankan perbuatan, wajib menjalankan perbuatan, terutama ilmu agama. Maka ba'da ulama ihtajul amal ila amatish ajiyah. Diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 perkara hatta yaslah, sampai amal-amal tersebut selamat atau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dijalani dengan benar sesuai dengan syariat, seperti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah Anda sesuai yang Anda lihat bagaimana aku menjalankan salat. Tentunya sekarang kita tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalankan salat, tetapi berdasarkan literatur yang ditulis pada ulama, itu menjadikan suatu ilmu ibadah. Bagaimana fikih salat menjadikan kita mengerti bagaimana menjalankan salat sesuai dengan syariat yang diajarkan. Tentunya kita kembali kepada ulama, para
Bagaimana kita kembali kepada sunnah? Sahabat Rasulullah telah tiada. Yang jelas kita kembali kepada sunnah tentu harus, tetapi kita harus mengilmui dengan berguru kepada para ulama. Yang pertama adalah ilmu. Al-amal bi ghairi ilm. Amal tanpa ilmu akan bertolak. Yang mana kita manusia telah dapat pencerahan dalam khutbah Jumat. Banyak orang lebih suka hadir di majelis ini, tetapi intinya Allah akan angkat derajat seseorang kalau dia lebih senang untuk mengilmui ilmu ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhullah khairan yufaqihu fid-din." Allah akan angkat derajat kita dalam suatu kebaikan kalau kita menuntut ilmu agama. Kita akan disatukan, kita akan dikumpulkan kepada yufaqqih, orang-orang yang mengerti ilmu agama. Yufaqqih fid-din. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ilmu agama yang nanti pada salat Isya kita wajib, patut dan harus kita ikuti untuk menambah hasanah literasi mengilmui Islam. Mustahil kita paham ilmu agama, terutama ilmu fikih, kalau kita tidak atau tidak mau hadir dalam majelis ilmu, terutama ilmu syariat agama, yaitu ilmu. Bagaimana seorang kita bisa mendapatkan derajat khusyuk di salat kalau kita tidak mengerti ilmu tentang bagaimana mendapatkan salat yang khusyuk? Bagaimana kita mengerti halal haram, syah atau batal suatu ibadah seperti kita ibadah puasa, apa-apa saja yang membatalkan ibadah puasa itu harus kita ketahui, harus kita pelajari dalam ilmu fikih tentang puasa. Bagaimana kita jalankan ibadah haji kalau kita tidak mengilmui tentang manasik haji, urutan-urutannya dari mulai miqat. Kalau dari Indonesia mungkin bisa di pesawat di Ramadan, atau setelah mendarat di Jeddah, Madinah atau di Mani, kita berangkat ke Makkah. Di pertengahan jalan ada tempat untuk ambil miqat Al-Ali, atau sebelum Makkah kota Jeddah, ataupun di luar kota Makkah, yaitu Tan'im. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bagaimana kita bisa mengetahui sah dan tidaknya zakat sesuai dengan nisab, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Semua amal-amal ibadah yang kita jalankan haruslah dengan sesuai dengan ilmunya. Wasal yang kedua adalah an-niyah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Semua ibadah
tanpa dinasari dengan niat itu tidak baik, tidak lengkap. Jadi kalau kita menjalankan ibadah sesuai dengan niat apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Semua amal ibadah sesuai dengan apa yang kita niatkan dalam ibadah tersebut, itulah yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, sebetulnya bahasan untuk niat ini banyak. Kita mau sholat, niat. Kita mau zakat, niat. Kita mau pergi haji, niat. Kita mau menjalankan seluruh amal ibadah haruslah dengan niat. Haruslah dengan niat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Karena waktu yang singkat dan pembahasannya insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sabar, bisabri. Yakni kita menjalankan ibadah dengan sabar. Seperti di bulan Ramadan, waktu terasa begitu lama. Kalau kita tidak menyuai, seakan-akan kita merasa waktu berputar secara lambat. Tetapi disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesabaran. Jadi sabar ini diperlukan di pertengahan. Kadang-kadang waktu kita menjalankan ibadah di pertengahan bulan Ramadan terasa berat. Disitulah kita diuji. As-sabru fi wasfi, di pertengahan ibadah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kita tadi pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, kira-kira yang keempat. Yang keempat adalah sesuatu yang memang kita lakukan setiap hari dengan tertib, sesuai dengan urutan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Untuk sekarang sudah 15 menit. Saya kira cukupkan sampai di situ. Nanti kita lanjutkan minggu pagi pada saat kuliah subuh. Mari kita tutup kaji kita. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, wabil khusus Abang Sakri yang sedang sakit. Semoga disehatkan badannya. Amin. Diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal Kita alamin. doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang berjuang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, kecerdasan,
mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Ala hadiniha, ala hadiniha, wa bi kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana abwaab al-khair wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihr wa abwaab ar-rizq wa abwaab ar-rizq. Allahumma a'ti riqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma al-Fatihah wa bashir al-Fatihah wa bi karamat al-Fatihah wa bi mu'jizat al-Fatihah ya fariz al-haq wa ya kasif al-haq wa ya dafi' al-bala ya Allah wa ya dafi' al-bala ya Rahim wa ya dafi' al-bala ya Rahman. Ya Allah ya subhanallahumma wa tahiyyatuka assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa, Perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, keselamatan batin, dan ilmu yang manfaat di dunia akhirat, diberikan kelancaran rezeki dan usaha serta penghasilan finansial yang banyak, halal barokah, mantap akhirat, dimudahkan segala urusan urusan dunia akhirat, dan sebarkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al-Karimah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk keistiqomahan saya akan membacakan surat Al-Mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti